Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Prois di channel Project Kewarganegaraan. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai BIMTEK dari PSB atau disebut sebagai program sekolah penggerak, di mana program ini dilaksanakan oleh sekolah-sekolah yang ditunjuk menjadi sekolah pusat keunggulan. Nah, seperti apa pembahasannya? Simak terus video dari saya. Baik teman-teman semuanya, di sini bisa kita lihat bersama-sama di dalam kegiatan sinkronus kita melakukan sebuah elaborasi dan refleksi, yaitu mengenai materi yang telah kita bahas di hari pertama, yaitu mengenai Learning Management System atau sering disebut sebagai LMS. Ya, seperti biasa di dalam kegiatan sinkronis itu kita mengadakan istilahnya video conference atau nge-zoom ya, atau nge-Google Meet dengan instrukturnya. Nanti kegiatan itu dilaksanakan mulai dari jam 8 sampai jam 11. Jadi nanti teman-teman tinggal masuk aja ke dalam roomnya. Di sini udah ada linknya. Nah, kemudian untuk kegiatan yang harus kita kerjakan secara mandiri adalah materi. Ini menurut saya adalah materi yang sangat menarik sekali. Materinya adalah mengenai pendidikan yang memerdekakan, yaitu salah satu terobosan baru dari Kemendikbud, di mana ada gagasan yang namanya Merdeka Belajar. Ya, Merdeka Belajar ini perlu kita ketahui bersama bahwasanya sebuah sebuah jargon baru di dalam dunia pendidikan yang diambil dari filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Langsung aja kita mulai teman-teman ya, materinya seperti apa. Dan juga teman-teman memastikan untuk mendapatkan checklist biru di sini. Itu menandakan kalau teman-teman telah melewati rangkaian tersebut. Sekarang yang akan saya buka adalah pendidikan yang memerdekakan mulai dari diri sendiri. Oke, baik. Biasanya di dalam modul ini, mulai dari diri sendiri ini, kita akan diberikan sebuah kata pengantar atau berbentuk pertanyaan terlebih dahulu ya teman-teman. Coba ini bisa kita cermati secara bersama-sama. Nah, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwasanya seorang petani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Meskipun ia tidak dapat memperbaiki pertumbuhan tanaman itu, ia tidak akan mendapat mengganti kodrat irodatnya. Misalnya ia tidak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, dia tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti halnya memelihara tanaman kedelai ataupun tanaman lainnya. Nah, apakah yang dimaksud Ki Hajar Dewantara saat menjelaskan hal tersebut? Yang kedua, bagaimana peranannya dalam pembelajaran dan asesmen di kelas atau di dalam sekolah. Jadi kayak ini itu seperti pertanyaan pemantik gitu ya. Nah, kalau kita mau menjawab di sini teman-teman, kita langsung nulis notes, terus kita tulis jawabannya seperti apa. Ini saya udah jawab di sini ya. Ini ada beberapa jawaban dari teman-teman juga. Kemudian kalau sudah, kita bisa langsung ke ruang elaborasi. Oh, bentar. Biasanya di siap materi itu ada modulnya ya. Oh ya, sorry ya, tadi ada yang kelewatan ya. Jadi di sini ada modulnya yang pasti bisa kita download nanti. Kita mau lihat dulu modulnya seperti apa teman-teman ya. Nah, ini adalah modul yang bisa kita pelajari. Pendidikan yang memerdekakan ya, filosofinya Ki Hajar Dewantara bahwasanya pendidikan itu merdeka, berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup. Tumbuhnya budi pekerti, rasa, pikir, roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan, jangan disertai perintah dan paksaan. Nah, berdasarkan quote di atas, tentunya kita bisa mengetahui bahwa pendidikan yang memerdekakan terinspirasi dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Namun untuk bisa lebih memahami seperti apa pendidikan yang memerdekakan itu, kita perlu melihat lebih dalam pemikiran-pemikiran beliau. Bagian-bagian di bawah ini akan membantu Anda dalam memahami komponen-komponen yang menggambarkan seperti apa pendidikan yang memerdekakan itu.
Kemudian kita di sini diminta untuk menonton sebuah video, dan juga nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab gitu teman-teman ya. Ini adalah pendidikan di zaman kolonial. Tuh. Nah, di sini teman-teman juga diberikan sebuah video. Kita diminta untuk menonton refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara serta mengakses bacaan asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kalau teman-teman sudah selesai, langsung aja di next ke halaman keempat. Nah, kemudian kita diberikan sebuah modul, nanti ini juga bisa kita download modulnya. Nah, adalah asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini teman-teman juga akan mendapatkan modul yaitu yang berisi mengenai dasar-dasar pendidikan. Nanti ini bisa langsung di-download ya teman-teman. Tapi di sini saya nggak akan membacakan semua modul ini, tapi saya mau menggarisbawahi konsep Merdeka Belajar dari Nadiem Makarim. Nah, menurutnya si Nadiem Makarim ini teman-teman ya, esensi kemerdekaan berpikir menurutnya Nadiem harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkan kepada siswa-siswinya. Nadiem menyebut dalam kompetensi guru di level apapun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi. Jadi kayak semuanya itu harus berawal dari atau berangkat dari gurunya gitu ya teman-teman. Nah, kalau di tahun yang lalu Nadiem Makarim sudah mengganti ujian nasional dengan asesmen kompetensi minimum yang walaupun yang memang belum terlaksana juga gitu. Tapi di tahun ini sudah mulai dicanangkan yaitu mengenai Merdeka Belajar ini. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya tentang Merdeka Belajar ini, yaitu yang sangat-sangat disoroti adalah sistem ranking itu akan dihilangkan atau mulai dipinggirkan. Jadi pembelajaran itu nggak hanya berpatok kepada nilai, karena menurut survei dan menurut orang tua itu mereka merasa resah karena anaknya stres ya, karena anaknya stres dengan adanya sistem ranking ini, sehingga di dalam pendidikan Merdeka Belajar ini yang namanya ranking itu nggak terlalu dipentingkan ya. Yang dipentingkan adalah capaian kompetensi dari masing-masing peserta didik. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, untuk yang sebenarnya lagi tentang Merdeka Belajar ini adalah di tahun ini sistem pengajaran juga akan berubah dari yang awalnya bernuansa kelas akan menjadi di luar kelas, yaitu adalah salah satu pemikiran dari Nadiem. Nah, nuansa pembelajaran akan lebih nyaman karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan outclass dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdas dalam bergaul, beradab, sopan, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem ranking yang menurut beberapa survei hanya merasakan anak dan orang tua saja, karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasannya masing-masing. Nah, nantinya akan membentuk para pelajar yang siap kerja dan kompeten serta berbudi luhur di lingkungan masyarakatnya. Nah, itu adalah intisari dari si Merdeka Belajar ini, gitu ya teman-teman. Untuk modulnya langsung bisa di download di sini ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Terus ini ada pertanyaan refleksi lagi. Seperti apa relevansi kata-kata ini dengan peran Anda sebagai seorang pendidik? Ki Hajar mengatakan bahwa pendidikan menghampa kepada anak. Seperti apa contoh penerapan kata-kata ini dalam pendidikan di sekolah? Nanti bisa langsung teman-teman jawab di sini. Ini saya udah mencoba menjawab teman-teman ya. Itu terus kalau udah lanjut aja, kita next. Kemudian ada pertanyaan refleksi lagi. Nanti teman-teman bisa langsung jawabnya di bawah sini ya teman-teman. Kalau selesai kita next lagi. Ya, ini juga refleksi juga, next lagi. Di sini ada sebuah modul yang bisa nanti kita download. Ya, downloadnya di sini caranya. Ini adalah pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Nah, ini sejalan dengan pemikiran tadi bahwasanya Merdeka Belajar itu memerdekakan seorang guru untuk menilai seorang anak. Jadi enggak harus dipatok dengan nilai. Jadi setiap anak itu pasti dia mempunyai bakat dan kemampuan masing-masing. Oleh karena itu yang namanya KKM kemungkinan besar akan dihilangkan.
yang ada hanya kemampuan dari masing-masing anak tersebut. Kemudian ini terkait dengan gaya belajar. Nanti teman-teman bisa langsung download di sini, klik di sini nanti akan ke-download dengan sendirinya. Dan kemudian yang terakhir adalah penutup. Selesai, kita lanjut ke ruang kolaborasi. Nah, di sini di ruang kolaborasi kita diminta untuk membuat sebuah karya visual 2 dimensi sederhana dalam bentuk poster atau infografis dan lain sebagainya dalam kelompok yang berisi tips-tips cara untuk mengenal potensi karakteristik peserta didik. Silakan diskusikan dengan kelompok Anda. Jadi ini tugasnya berkelompok ya teman-teman, yang berisi tips cara untuk mengenal potensi karakteristik peserta didik. Coba ini saya carikan contoh di kelompok saya ya. Nah, ini teman-teman adalah tampilan atau poster yang saya buat dengan kelompok kemarin, yaitu 5 tips mengenal karakteristik peserta didik. Di sini kita menggunakan aplikasi Canva gitu ya. Jadi kita ngeditnya pakai HP aja cukup, sepertinya menggunakan Canva karena itu juga gratis, dan kita tinggal kayak ngisi aja gitu teman-teman. Jadi ini udah ada gambar-gambarnya, ini juga bisa kita ganti nanti. Terus di sini udah ada teksnya gitu, ya udah langsung kita ganti aja tulisannya. Nah, terus kita bisa nambahin nama kelompok dan yang lain-lain. Udah gitu aja. Nanti kalau misalkan teman-teman butuh contoh, ini saya masukkan ke dalam deskripsi video saya. Oke, lanjut ya teman-teman. Setelah itu, setelah kita membuat poster bersama-sama dengan kelompok, hasilnya kita upload ke sini teman-teman. Nah, hasilnya kita taruh di sini, unggah hasil ruang kolaborasi. Caranya pilih add submission, kemudian add a new file, kemudian kita upload filenya dan kita simpan. Nah, kebetulan karena kami udah ngupload di sini, jadi kita nggak bisa ngupload lagi. Nah, ini ya, jadi nanti dalam bentuk JPEG atau dalam bentuk gambar. Teman-teman juga bisa mengedit menggunakan PowerPoint, juga bisa nanti di save tipenya yang JPEG ya, atau tipe gambar. Jadi nanti bisa menjadi sebuah gambar gitu ya teman-teman. Atau misalkan kalau udah pro ya bisa menggunakan Corel, bisa menggunakan PowerPoint, Photoshop ya, dan yang lain-lain gitu. Nah, yang terakhir ada refleksi refleksi terbimbing. Biasanya di sini ada sebuah pertanyaan gitu ya teman-teman, yang harus kita jawab. Terus langsung kita pilih new blog post. Kita juga bisa memberikan komentar di sini ya teman-teman. Setelah itu kalau sudah selesai, kita bisa masuk ke dalam materi yang selanjutnya. Oke teman-teman, berarti ini untuk pendidikan yang memerdekakan sepertinya sudah selesai. Terkait dengan kerangka kurikulum itu kayaknya akan saya bahas di hari ketiga aja gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe bagi yang belum subscribe, dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Project Keluarga Negara ini. Terima kasih telah menonton video ini. Saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.